Nah, jadi kan ini kan kalau kau tengok efisiensi untuk coil 1 itu di 64, sedangkan coil 2 itu di 44 nih. Nah, aku tadi nanya kan, apakah si fluoride itu bakal ngaruh ke si efisiensi kan? Nah, waktu aku naikin dari ini kan 2068 ya. Kalau aku naikin jadi 2300 ya. Itu efisiensinya kalau tengok si coil 1 naik nih jadi 72,27. Kalau aku naikin lagi, salah. Kalau aku naikin lagi kayak 2400. Dia naik lagi ke 75. Nah, kalau aku coba di coil 2, aku naikin jadi 2000 deh, soalnya agak jauh kan. Nah, naik tuh dari 44 jadi 60%. Kalau aku naikin lagi ke 2200 nih. Nah, 66% kan. Jadi average-nya di sekitar 70 nih. Nah, waktu kau nanya apakah si fluoride itu ngaruh ke efisiensi, ngaruh sebenarnya karena kayak apa ya? Misal nih, kau mau bikin pempek satu porsi gitu. Cuma tidak mungkin kan kau pakai em, apa namanya? Pakai oven gede gitu, oven yang dipakai untuk bikin em, bukan oven ya. Misal nih, kau mau bikin brownies satu porsi, sepiring lebarnya. Itu kan harusnya kau cuma perlu pakai oven kecil kan. Nah, kalau di konteks ini kita tuh pakai si oven besar, oven gede yang bisa muat kayak 10 loyang brownies gitu nah. Tapi kau pakai cuma untuk satu brownies, otomatis energi yang dipakai itu kan tinggi tuh. Sedangkan flour kita yaitu si brownies ini itu tuh cuma satu loyang. Makanya efisiensinya itu rendah karena kita terlalu banyak pakai energi untuk fluoride yang dikit. Nah, kalau kita naikin tadi kan, kita naikin dari berapa tuh? 2000 ya. 2000 jadi 2400. Ibaratnya kita nih nambahin lah ibaratnya kita pakai oven besar yang 10 loyang itu kita pakai misalnya setidaknya 7 loyang deh. 7 loyang untuk satu oven gede. Berarti kan kita bisa pakai satu energi itu tuh untuk 7 brownies, tidak untuk satu brownies ya. Berarti kan efisiensinya otomatis naik dong. Nah, itu juga kalau untuk si si apa namanya? Si O2 excess. Kita coba ya. O2 excess di sini. Nah, O2 excess nih. Kalau kita naikin jadi 15 deh coba. 15. Dia turun. Kalau kita turunin ke 5%, dia naik dikit. Kalau ke 1%, naik dikit juga. Kalau kita taruh di 20, kalau di 20 dia turun, 20 dia turun. Nah, buat SSD kan kayak kita misal mau apa ya? Kita mau bakar nih kan, kita mau bakar, itu perlu O2 berlebih biar em, bisa terbakar secara bagus gitu kayak lebih banyak yang tercampur gitu nah. Lebih banyak yang mana ya? Banyakin O2 access tuh biar si pemakarannya sempurna ataupun lebih cepat lah kayak mana ya biasanya ya pokoknya kayak gitulah. Nah si O2 access ini kalau kita pakai banyak berlebih berarti kan kita banyak banyak nambah si em, aliran fluoride udaranya ya. Kalau kita makin banyakin isi udara berarti kan kita makin boros di udara tuh, otomatis turun tuh efisiensinya tuh. Kalau kita misalnya naikin kan tadi kan ke 20% nih, ini kan efisiensinya di 54,8, itu naikin turun kan jadi 54,57 karena semakin banyak ODSS yang kita pakai berarti makin turun efisiensinya. Sekarang kalau kita O2 yang berlebih cuma dikit tapi dia pembakaran itu jadi galau, jadi otomatis naik itu dari 54,7 57 jadi 54,92. Dia ngaruh sebenarnya, semakin dikit O2 excess semakin tinggi efisiensinya. Nah, tapi kalau kau tengok defisiensi ya itu tuh tidak perlu ngaruh, tidak apa ya, ngaruhnya tuh tidak signifikan lah, tidak nyampe 1% malah di efisiensi efisiensi rata-rata dari kedua file. Tapi kalau kau tanya apakah berpengaruh, berpengaruh sebenarnya.
semakin tinggi makin tinggi O2 excess, semakin rendah efisiensi. Jadi dia berbanding terbalik. Soalnya kalau fluoret ini nih kayak tadi tuh semakin kalau di konteks ini ya, di konteks ini kan kita kan pakai energinya gede nih, eh, fuel gas untuk pembakaran itu kan. Nah, konteks ini kalau kita cuma pakai fluoretnya di 2000 sama 1400 yaitu totalnya di 3400 itu efisiensinya rendah karena kayak banyak lah panas yang terbuang gitu padahal masih bisa kita manfaatin. Nah makanya kalau kita naikin fluoretnya itu bakal lebih efisien karena energi yang kita keluarin gede terus fluoretnya juga gede jadi kayak bener-bener kepake lah si panas ini tidak sia-sia. Makanya kalau kau tengok si kilososnya bakal turun gitu. Insya Allah semoga mudah dipahami ya.